A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janda menikah di sebuah lembah. Sedekah mampu menghilangkan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu apa itu sedekah. Sedekah itu adalah berbagi sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Kita punya sedekah. Kalau perusahaan ngasih bawahannya uang, itu namanya bayaran. Karena dia sudah mengeluarkan tenaga, kemudian waktu dan sebagainya, bensin untuk bisa bekerja. Nah, kalau itu namanya jual beli, ya, istilah bahasa kalau jualan jual beli jasa. Karyawan memberikan jasa dirinya, kemudian perusahaan membayar dengan uang. Nah, kalau sedekah teman-teman, sedekah itu nggak ada istilahnya timbal balik, bukan tidak termasuk yang namanya take and give, ngambil dan memberi. Tapi sedekah itu bebas, pure, yang namanya mengeluarkan sesuatu yang menjadi milik kita, dan itu tanpa kita tanpa peduli kepada siapa saja. Artinya kita tidak berharap kembali. Misalkan ada di jalan raya, di lampu merah ada peminta-minta, kita ngasih sesuatu dengan misalkan uang 1.000, 2.000, sekarang udah nggak ada ya, udah jarang 1.000-an, paling 2.000, 5.000 dan seterusnya. Itu tanpa kita minta dia melakukan apa-apa buat kita. Tapi sejatinya teman-teman, ketika kita bersedekah apapun itu, sekecil apapun, itu akan kembali kepada kita. Kenapa kembali kepada kita? Karena sedekah itu mampu menghilangkan musibah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas Allah menukil sebuah suasana orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Mereka berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu dinukil oleh Allah, ya Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau engkau sedikit undurkan kematianku, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa, kata orang yang meninggal itu fasaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang soleh. Nah, kenapa tidak sholat? Banyak bertanya kenapa nggak sholat, kenapa nggak jadi cari karir, kenapa nggak menjadi ulama dan sebagainya. Yang dinukil sedekahnya teman-teman, karena sedekah ini adalah sesuatu yang benar-benar dia akan terus mengalir. Makanya kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a illa min thalathin. Kalau anak Adam itu meninggal, maka akan terputus segala sesuatu kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, awalin sholih yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di antara 3 yang tidak akan terputus itu ada sedekah teman-teman. Makanya jelas Rasulullah menguatkan terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 11 tadi, bahwa sedekah itu benar-benar bisa menyelamatkan kita teman-teman, di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia dulu biasanya Yusman Sur itu selalu mengkategorikan ketika sedekah kita semakin besar, maka musibah dalam diri kita akan semakin terjauhkan. Dan hari ini di dunia, nanti di akhirat juga akan seperti itu, karena nanti akan ditimbang mana amal baiknya, mana amal buruknya. Kalau lebih berat amal buruknya, maka neraka tempatnya. Tapi kalau lebih berat amal baiknya, maka rahmat Allah akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya tentu syaratnya apa? Beriman teman-teman. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah karuniakan hati yang bersih, hati yang senantiasa
ingin bersedekah. Karena sekali lagi berulang kali saya ungkapkan bahwa Allah itu dalam beberapa ayat dan beberapa surat menukil lau wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung tersebut, yang tidak kikir ketika Allah kasih kita uang banyak, ketika Allah kasih kita kesehatan, ketika Allah kasih kita kemampuan untuk bisa berbagi, bersedekah, kita begitu legowo mengeluarkannya. Kenapa? Karena justru itu yang akan membuat kita mudah untuk masuk ke surganya Allah. Sekali lagi, masuk surga bukan karena sedekah kita, masuk surga bukan karena ibadah kita, masuk surga bukan karena kita jadi presiden kayak hari ini 1, 2, 3 pemilihan presiden. Masuk surga bukan karena posisi kita sebagai seorang ustadz atau seorang pembantu atau seorang asongan, bukan, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada semua manusia yang ia senantiasa bersyukur melakukan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dan tentu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.